Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Ya, semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada. Selalu mendapatkan pelindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Oke, kembali bersama Gondes tentang dia. Bagaimana perasaan dia padamu yang sebenarnya? Oke. Di sini kita sudah siapkan 4 pilihan ya. Ada kutek merah marun, ada kutek gold, ada kutek tosca ya. Kuning stabilo ya, hijau stabilo, dan orange ya. Sahabat bisa pilih. Ini hanya untuk mempermudah sahabat semua memilih atau mencurahkan energi sahabat ya melalui pilihan-pilihan warna ini ya, tanpa mempengaruhi daripada tebaran kartu. Silahkan dipilih. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa hanya kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat Gondes dimanapun berada. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita mulai untuk file yang pertama tentang dia. Bagaimana perasaan dia padamu? Di file yang pertama di sini ada kutek warna merah marun, cuma sebagai pembeda saja ya, untuk mempermudah sahabat semua memilih ya. Oke. Berdasarkan tebar kartunya, bagaimana perasaan dia padamu, tentang dia. Ini perasaan dia ya, yang ini adalah klarifikasi ya. Oke. Ada the suns, ada sebuah harapan. Ini perasaan dia ya. Oke. Kemudian ada Princess of Wands, ada Ace of Swords, ada Ten of Cups, dan ada Five of Cups. Ada harapan untuk kamu, tapi diminta kamu jangan kekanak-kanakan ya. Ini ada salah satu di antara kalian yang kekanak-kanakan karena dia tidak menyukai itu ya. Semua sudah mulai diawalin dari pikirannya yang terdalam gitu ya, bahwa dia mencintai kamu, bahkan bisa dibilang ingin membangun sebuah keluarga ya. Dan dia tidak ingin kecewa gitu, karena dia pernah dikecewakan ya, seperti itu. Karena kita lihat klarifikasinya di sini, ada beban tanggung jawab, ada kegagalan, ada pembuktian, dan ada motivasi, juga ada pengkhianatan. Kenapa dia tidak mau tidak menyukai kamu punya pribadi kekanak-kanakan, dan dia pernah mengalami sebuah kecewa. Seseorang yang kamu pertanyakan itu bukan mungkin, memang punya masa lalu yang cukup membuat dia itu ketakutan ya, trauma. Karena apa? Yang membuat dia itu merasa beban, benar-benar beban di hatinya, yaitu sebuah kehancuran dalam hubungan yang mungkin awal mereka berjumpa dengan pasangan masa lalu itu bahagia sekali ya, saling menjanjikan sebuah pembuktian, tetapi kenyataannya saling memotivasi, tapi kenyataannya salah satu di antara hubungan itu berkhianat. Makanya dia pernah mengalami sebuah kekecewaan cinta, dan diminta di sini kamu untuk jangan berlaku kekanak-kanakan karena dia tidak menyukai, dia harus berlaku dewasa. Intinya bagaimana Des? Kalau nggak suka ya bilang nggak suka, kalau suka bilang suka. Intinya Des harus tanggung jawab dengan perkataan, atau harus tanggung jawab dengan komitmen, atau apa yang tidak, harus berusaha untuk bisa menerima kekurangan dan kelebihan di antara kalian berdua, seperti itu ya. Karena cinta sendiri dibangun dari 4 unsur, itu tentang sebuah kepercayaan, sebuah kejujuran, sebuah saling setia pastinya, dan saling melengkapi. Dia ada kekurangannya, kalau maka lengkapi dengan kesempurnaan kamu ya, untuk kebaikan kamu. Kamu ada kekurangannya, dia tutup dengan kebaikan dia, seperti itu seharusnya. Tapi di file 1 ini, bagaimana perasaan dia? Dia sangat sayang sama kamu, sangat mencinta kamu, bahkan terpikir untuk menikah, untuk hubungan serius seperti itu, untuk jenjang yang lebih serius itu udah ada di pikiran dia. Tetapi dalam tanda kutip dia pernah mengalami sebuah kecewaan, jadi tidak mau main-main atau kekanak-kanakan, penuh harapan ke kamu, karena kamu adalah motivasi yang saat ini, kamu adalah cahaya yang saat ini bisa kamu jangan sampai membuat dia kecewa, dan dia pun akan berusaha seperti itu. Oke. Berdasarkan shuffle pesan untuk yang memilih file yang pertama ya.
Oke, satu dua, tiga. Dalam sebuah hubungan jangan pernah pakai topeng. Tapi kan kalau jujur menyakitkan. Lebih baik tersakiti sekarang daripada nanti mengecewakan. Oke. Saya akan buka satu pesan buat file 1. Jangan menutup hatimu hanya karena kisah masa lalu. Ini pesan, ini bisa vice versa karena ini adalah general reading. Ini bisa energi kamu ya, yang kamu yang kecewa gitu. Ada 05, sebuah kesulitan, sebuah kebutuhan ya, membutuhkan saling. Bisa dimaknai juga sebagai sebuah kesulitan finansial ya, seperti itu, kecewaan ya, seperti itu. Allah memberkati langkahmu. Kita harus tetap berdoa, bermohon sama Yang Maha Kuasa agar kita selalu dilindungi dalam kebaikan-kebaikan dan tidak lepas dari yang namanya kontrol ya. The month, emosional di sini ada the month ya, sebuah emosional ya, seperti itu. Keinginan, sebuah keinginan. Optimis dan jangan putus asa. Ini bisa kamu yang mengalami sebuah kecewaan masa lalu, bisa dia, bisa kalian berdua. Ini untuk segala hubungan ya. Yang lagi PDKT seperti ini kemauan dia. Di sini Gondes lihat ada energi Aquarius dan ada energi Pisces ya. Jadi file 1 harus saling menjaga hati. Jagalah hatimu, jagalah hatinya untukmu atau kebalikannya. Kamu harus menjaga hatinya dan dia pun akan menjaga hatimu ya. Kenapa? Saling melengkapi, seperti itu maksudnya ya. Oke, tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, jangan pernah bersandar pada manusia, karena manusia hanya bisa menjanjikan, tapi Allah tidak pernah ingkar dengan janjinya. Jadi kamu harus cintailah dia karena Allah, agar kamu tidak merasa tersakiti di saat kamu terjadi sesuatu hal yang menimpa kamu yang seperti yang tidak diinginkan ya. Oke, file 1, God bless you. Allah memberkatimu, amin. Masih ditentang dia bersama Gondes Mendes, taruh tentang hati dan jiwa di file yang kedua ya. Di sini ada kutek warna gul ya, warna guldes. Oke, warna gul di file yang kedua. Gondes akan menebar kartunya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sesuatu yang kamu pertanyakan. Jangan lupa berdoa ya kepada Allah Sang Maha Pencipta atau menurut keyakinan sahabat dimanapun berada ya. Oke. Di sini ada King of Wands, ada The Tower, ada Three of Cup, ada Four of Pentacle, ada Four of Swords. Dia apa ya, dibilang dia tuh suka kamu tuh seseorang yang memang ada di hatinya gitu ya, klik di hati apa ya, sesuai dengan keinginan dia gitu. Kamu itu sosok yang memang dia inginkan gitu. Tetapi di sini ada namanya awal kehancuran. Kenapa? Kalian bertengkar kah? Nanti kita lihat ya. Terus di sini juga ada yang namanya Three of Cup ya, cinta segitiga atau triparty relationship. Ada Four of Pentacle, ada Four of Swords ya, dan ada Three of Swords. Hubungan ini ada namanya hubungan triparty, makanya ada namanya awal kehancuran. Tetapi apa yang dia rasa, dia tetap bertahan untuk sebuah hubungan ini. Dia masih bertahan walaupun hatinya terluka, walaupun hatinya patah ya, nggak cari ganti kayak gitu-gitu ya, seperti itu. Jadi itulah perasaan dia. Kita lihat klarifikasinya. Ada Queen of Cup, dia ingin berkomunikasi selalu dengan kamu. Memang kelihatannya gila ya, udah diputus atau udah putus atau udah di awal kehancuran, tapi dia masih bertahan. Kenapa? Karena dia sayang sama kamu. Dia masih bertahan di sini karena kamu memang yang dia suka gitu ya. Di sini ada Knight of Pentacle ya, menawarkan cinta tapi terbalik ya. Dia tidak menawarkan cinta pada siapapun.
ya, karena dia tidak mau terburu-buru melakukan hal itu, ya. Dia mengalami sebuah kesulitan di sini, masih ada namanya sebuah kebimbangan, karena di sini kan ada Three of Swords, sebuah kesedihan atau patah hati, ya. Hubungan ini ada yang sudah hancur, tetapi ini hubungan masih bisa diperbaiki, ya. Di file yang kedua ini, perasaan dia ini masih bertahan sama kamu, ya. Dalam keadaan patah hati pun dia masih bertahan untuk kamu, ya. Dan dia ingin selalu berkomunikasi dengan kamu, tetap ingin selalu bersama kamu, ya. Memang kelihatannya gila, ya. Kamu mungkin udah sebel sama dia. Enggak, Des, aku cinta sama dia. Ini bisa vice versa, ya. Dia tidak terburu-buru untuk menawarkan cinta ke yang lain, tidak terburu-buru, karena dia tidak bisa melupakan kamu. Dia mengalami sebuah kesulitan walaupun dia kecewa sama kamu. Ini bisa vice versa. Ingat, ini general reading. Yang ada di hatinya itu bimbang. Dia berharap semua ini bisa diperbaiki. Orang ketiga, ya, ada orang ketiga. Ini di hubungan ini ada namanya hubungan triparty relationship, ada triparty relationship. Ada cinta ketiga, entah kamu yang orang terakhir, orang ketiga, atau ada orang setelah kamu, atau ada orang sebelum kamu, tapi ada hubungan seperti itu, ya. Dan dia, kalau kamu putus atau hubungan ini hampir hancur pun, dia nggak bakal cari yang lain, karena dia masih mencintaimu, masih bertahan untuk kamu. Sekalipun dia patah hati, sekalipun dia sedih, tapi dia tidak berusaha untuk mencari pengganti kamu. Sekarang terserah kalian mau dilanjut atau tidak. Ini hubungan masih bisa diperbaikin. Kalau kalian mau perbaikin saja. Kalau mau disudahin saja, ya. Dia bisa menerima putus atau hancur hubungan atau gagal, tetapi dia masih bertahan. Maksudnya dia akan dengan dirinya sendiri, dan dia tidak akan segera mencari pengganti, karena dia juga satu, ya, karena dia memang kesulitan untuk melupakan kamu. Dua, karena dia memang mengalami sebuah kesulitan finansial, ya. Nggak ada manipulasi, walaupun dia kesulitan finansial, tapi tetap dia akan tetap bersama kamu, bertahan sama kamu, karena menurut dia kamulah yang terbaik, gitu. Oke, kita baca untuk pesan buat file yang kedua. Berpikirlah 10 kali, melangkahlah 1 kali, itu yang pasti. Artinya apa, Des? Hati-hati, jangan gerusa-gerusu, jangan serudak-seruduk. Yang pasti dipikir-pikir dulu, dibolak-dibalik resikonya, keuntungannya, apa efeknya, seperti itu, ya. Jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan dengan terburu-buru, karena hasilnya tidak bagus. Oke. Perasaan, ini pesan buat kamu yang pilih file 2, ya. Kamu menggunakan baper gitu. Ada kesulitan di hubungan ini, entah kesulitan untuk komunikasi, entah kekecewaan cinta, entah manipulasi, ya. Tapi nggak ada di sini. Memang dia kekurangan, tapi tidak berniat untuk memanipulasi kamu, ya. Dan dia tetap bertahan buat kamu. Tetap optimis. Atau ada angka 5 ini, momen apa yang terjadi di antara kalian? Apakah kalian dipertemukan di angka 5, atau tanggal lahir kalian, atau kalian bertengkar di tanggal 5, ya. Itu hanya kalian yang tahu, tetapi ini dimaknai sebagai kesulitan. Ada angka 15 juga, momen yang terjadi di angka 15 di bulan 5 atau apapun itu, tapi hanya kalian yang tahu dan Tuhan. Dan di sini angka 15 nongol, gitu, ya. Itu bisa dimaknai sebagai selingkuh, atau bisa diartikan berbagi, ya. Berbagi kasih, berbagi cinta, itu namanya apa sih? Selingkuh, kan? Iya, seperti itu, ya. Oke. Hubungan ini masih bisa diperbaiki. Dia masih berharap sama kamu, atau bisa sebaliknya kamu yang masih berharap sama dia, tapi masih bisa diperbaikin. Yang pasti terserah kalian. Kalian tidak memaksakan untuk udah tinggalkan aja atau udah teruskan aja, karena ini adalah main perasaan, ya. Kalian main hati di sini, ya, menggunakan hati. Jadi kalian yang merasakan, kalian yang menjalani. Selebihnya pertimbangkan kembali untuk mengambil sebuah keputusan. Oke? File 2, God bless you. Allah memberkatimu. Semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, minimal jadi hiburan, ya. Oke. Bye, file 2. Masih di tentang dia bersama Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Bagaimana perasaan dia padamu di file yang ketiga? Ya, ada hijau toska, hijau stabilo, ya. Di sini ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi apapun
hanya sebagai sarana untuk mempermudah sahabat semua memilih pilihan-pilihan kartu di sini ya. Ini sifatnya adalah pilih kartu atau picks of a card ya. Picks a card. Five of Pentacle, perasaan dia diawali dengan sebuah tidak ada rasa, sebuah kesulitan ya di sini ya. Ada Six of Pentacle, berbagi kasih. Seseorang yang kamu suka ini adalah seseorang yang royal, banyak uang ya, enggak bisa dibilang dermawan ya, dermawan seperti itu ya. Ada The Hierophant, karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik mana tidak, tapi ini lebih cenderung ke kesenangan dunia ya seseorang ini ya, dan dia yakin ya hubungan ini adalah kebutuhan gitu. Seperti itu. Bagaimana perasaan dia padamu? Hanya untuk kesenangan dunia saja. Artinya suka sama suka ya Nes ya, bisa dibilang seperti itu ya, karena kebutuhan aja, nggak lebih dari itu sih ya. Oke, sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Komitmen, pertengkaran, ada rencana ya tentang cinta ya, untuk meninggalkan hubungan ini. Seperti itu perasaan dia ya, hanya sebatas suka sama suka. Kalau dibilang dia sudah punya, karena berdiling dengan seseorang yang memang sudah punya pasangan ya, bisa sudah menikah, intinya sudah menikah di sini, terlihatnya sudah menikah ya. Dia sudah punya komitmen, cuman karena ada pertengkaran ya, ada pertengkaran dengan pasangan hidupnya itu ya, kemudian dia punya rencana untuk meninggalkan hubungan ini dan bertemu dengan kamu. Tetapi itu pun hanya sebatas suka sama suka. Tetapi ada sebagian juga yang memang dia untuk berusaha untuk bisa membina hubungan ini, tetapi belum lebih dari cinta ya, belum lebih dari cinta, karena ini masih statusnya masih dia pasangan orang lain dan bertemu dengan kamu karena ada masalah dengan orang lain, dengan pasangan yang lain itu. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kamu harus bagaimana perasaan dia padamu, kamu harus tahu dia belum ada keseriusan untuk kamu ya, cuman sebuah keputusan aja, cuma sebuah kebutuhan ya, cuma sebuah kebutuhan saja ya. Ya jadi cuman semacam kebutuhan aja, cuma kebutuhan di saat dia punya masalah dengan pasangannya dipertemukan dengan kamu. Belum ada cinta ya Des, belum ada cinta. Bisa curhat ya, bisa bukan saling menyayangi ya, di sini sebatas kebutuhan aja, itu yang dia rasakan, yang ada di perasaan dia itu seperti itu, karena dia mencintai pasangannya itu, tetapi kan ada masalah, bertengkar, salah paham dalam cinta, salah paham dalam beda prinsip, apapun itu membuat dia X of Cup ingin meninggalkan hubungan ini, tetapi dia belum meninggalkan karena dia masih punya komitmen. Seperti itu ya, paham ya? Oke. Sekarang saya rasakan shuffle untuk pesan buat yang pilih file 3. Oke, kita buka satu persatu pesannya ya. Menerima dan memberi, ini yang terjadi di sini, harus seperti itu. Kamu menerima, dia memberi, atau kamu memberi, dia menerima, atau take and give ya. Ada hijau, sebuah kesetiaan, ini yang kamu lakukan ya. Kamu mencintai dia, kamu baper ya, berdoa. Dan ada angka 11,
ada momen apa di angka 11 ini? Apakah ini momen kamu dan dia ya saling mencintai? Enggak, Des, dia kan nggak cinta. Ya, dia suka saja dan kamu suka saja. Ini hubungan horizontal, bisa dibilang gitu. Hubungan horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia gitu ya, bukan main hati. Jadi di sini ada yang dinamakan hubungan horizontal. Di sini ada angka 11, bisa dimaknai angka 2 itu hubungan horizontal. Dan apa yang momen di tanggal ini terjadi ya? Apa ini angka keberuntungan kamu, atau angka pertemuan kalian berdua, atau momen pertemuan kalian berdua, atau karena ini tanggal kalian bertengkar. Karena dipertemukan ya, pasti ini masih terhubung ya, baik-baik saja, cuman perasaan dia cuman suka, belum ada cinta ya. Jangan menjadi pengecut, jujurlah, jangan pakai topeng. Kalau kamu suka, bilang aja suka, cinta, aku cinta sama kamu, tapi aku perempuan, Des. Tidak akan menjatuhkan harga diri kamu selama itu jujur, membuat hati kamu tenang, membuat secara kesehatan juga kamu jadi ya tenang, secara psikologis juga tenang. Ya, masalah untuk diterima atau tidaknya itu kalau kondisi sendiri sih lebih plong ya, itu disampaikan ya, seperti itu. Bagaimana kita bisa tahu dia cinta sama kita atau tidak kalau kita tidak melihat respon sama sekali, tapi dia selalu ada buat aku, Des. Nah, itu di situ yang tanda kutipnya itu dia tuh suka atau cinta, atau hanya cuma sekedar main-main saja. Nah, itu yang harus kamu perhatikan di situ ya. Oke? File 3 semoga bisa menjadi inspirasi, motivasi, dan pembelajaran. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya, tentang dia. Bagaimana perasaan dia padamu ya. Di sini ada kutek warna orange. Ini hanya sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebalan kartunya dan maknanya. Oke. File yang keempat tentang dia. Bagaimana perasaannya padamu. Ada the lover. Ya. Ada 10 of wands. Oke. Ada 6 of wands. Dan ada temperance terbalik ya. Kemudian ada the wood. Oke. Sebuah perasaan cinta, sebuah perasaan melengkapi, sebuah perasaan saling dan saling untuk hal yang positif ya. Tapi semua itu ya, sepanjang perjalanan hubungan kalian itu, ini kalian sudah ada yang memang betul-betul komitmen sebagai pasangan ya, menjadi sebuah beban tanggung jawab ya. Dan ini ada salah satu di antara kalian yang memang sudah terpisah atau saling meninggalkan, atau salah satu di antara kalian meninggalkan itu perasaannya. Kenapa? Tetapinya gini nih, ada yang sudah putus. Ini untuk hubungan yang sudah putus, untuk hubungan yang memang masih terhubung, belum ada putus atau apapun itu, tapi nggak saling menggantung gitu ya. Karena apa? Semua terjadi itu karena hubungan ini menjadi sebuah beban ya, menjadi sebuah beban yang kemudian ingin meninggalkan. Ini bisa kamu yang meninggalkan, ini dia yang meninggalkan. Ini terserah kalian energinya di mana ya. Semua itu terjadi karena apa? Tanggung jawab ya, dia punya tanggung jawab, beban dengan hubungan ini. Walaupun saling, tetapi terjadi beban ya. Mungkin sudah prinsip, mungkin karena memang cara bicara kalian yang berbeda atau sudut pandang yang berbeda, dan kemudian saling meninggalkan, atau salah satu di antara kalian meninggalkan. Yaitu ya, perasaan dia tuh seperti itu, ingin meninggalkan hubungan ini. Bahkan sudah ada yang ditinggalkan atau putus, tetapi tidak bisa healing ya, tidak bisa move on dengan sebuah hubungan yang terpisah ini ya, yang mungkin sudah masing-masing, itulah gampangnya, sudah masing-masing tidak bisa move on. Akhirnya dia menginginkan untuk kembali. Kalau yang sudah menikah ya rujuk kembali, kalau yang status pacaran atau masih berteman, belum ada status itu, ini ingin kembali. Karena apa? Karena memang tidak bisa move on. Entah kamu entah dia yang tidak bisa move on, tetapi
Di sini berjalan dua-duanya ya, terlihatnya seperti itu. Di klarifikasinya dia menginginkan sebuah keberhasilan, dan di sini dia ingin selalu bertahan dalam hubungan ini. Dia nggak bisa berdiri sendiri tanpa kamu. Ini kita bicara tentang dia ya, seperti itu. Dan dia selalu merasa ragu-ragu tentang sebuah apa yang dia jalanin tanpa kamu gitu loh. Dan dia yakin bersama kamu dia bisa kembali sama kamu, dia akan kembali seperti gairah hidupnya, semangatnya seperti itu. Dan kebahagiaannya itu kalau bisa dibilang ya bersama kamu. Tetapi kenapa kalian memutuskan untuk saling masing-masing atau jeda atau saling meninggalkan? Karena di sini tuh sebagai beban ya. Pasti kalau hubungan itu kadang-kadang ada pertengkaran, tetapi pertengkaran itu mungkin be continue terus menerus sehingga membuat hubungan ini seperti beban. Itu perasaan yang dia rasakan padamu ya. Dan kalau yang kalian sudah putus, sudah jeda, sudah masing-masing akan terhubung kembali menjadi sebuah ikatan, karena memang kalian tidak bisa saling move on atau tidak bisa melanjutkan kehidupan menjadi yang membahagiakan seperti saat-saat bersama kamu. Itulah perasaan dia ya, perasaan dia tentang kamu ya, tentang perasaannya padamu ya. Oke. Kalau kalian ingin bersama lagi, seharusnya aku sarankan ya, kalian saling memperbaiki. Mana yang boleh disampaikan ya, mana yang tidak, mana yang kalian harus lakukan, mana yang tidak. Jangan mengulang peristiwa kemarin menjadi sebuah hubungan yang seperti ini. Percuma nanti kalian saling ya, walaupun kartunya bilang kalian bisa kembali saling tidak bisa saling terputus ya, putus nyambung itu. Tapi kalau tidak ada perbaikan itu sia-sia seperti itu ya. Dia punya niat baik pada kamu. Ada kasih sayang di sini. Itu yang seharusnya hubungan kita jalin ya. Ada janji palsu. Mungkin kemarin terjadi pertengkaran karena janji palsu. Seharusnya saling pengertian ya. Saling menyiapkan diri. Kalau dia belum siap untuk komitmen serius untuk kamu, misalkan menikah, kamu harus lebih bersabar ya. Allah mendukung hubungan ini. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran tentang dia, bagaimana perasaan dia padamu. File 1, file 2, file 3, file 4 sudah boleh sampaikan. Semoga bisa menjadi pembelajaran, bisa menjadi antisipasi, bisa menjadi motivasi. Tetap segala sesuatu serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kita hanya diwajibkan untuk berusaha 50%-nya Allah yang akan melengkapi, Allah yang akan bekerja untuk kita. Yang pasti kita harus yakin, berharapannya padanya, dan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Oke? Ada kesalahan, ada milik kondisi taruh tentang hati dan jiwa, ada kebenaran mutlak milik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin.